Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan 1441 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bulan Ramadan kali ini memiliki satu kejadian yang luar biasa, yaitu bersamaan dengan adanya wabah atau pandemi virus corona atau COVID-19, sehingga sedikit banyak berpengaruh pada umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Terkait dengan virus corona atau COVID-19, saya akan sedikit membahas berkaitan dengan Islam. Bagaimana melihat hikmah di balik adanya virus atau pandemi virus corona ini. Sesuai anjuran dari pemerintah bahwa virus corona ini sangat berbahaya, sehingga untuk sementara segala aktivitas peribadatan umat muslim di bulan Ramadan ini sebaiknya dilaksanakan di rumah. Dan pemerintah menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dalam rangka untuk mencegah menularnya virus corona dengan cara menjaga kebersihan melalui kebersihan tangan, kebersihan wajah, dan kebersihan badan tentunya. Islam memandang kebersihan sebagai salah satu hal yang sangat-sangat penting. Bahkan ada istilah dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam hubungannya dengan virus corona ini, sebagai umat muslim kita harus berikhtiar untuk menjaga atau mencegah agar kita tidak terkena virus corona. Salah satunya dengan menjaga kebersihan tangan melalui cuci tangan dengan sabun, atau salah satunya juga bisa dengan cara berwudu. Islam memandang wudu sebagai salah satu hal yang sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Berwudu adalah membersihkan najis maupun kotoran lainnya sebelum kita menunaikan sholat maupun menjalankan ibadah lainnya. Ada beberapa manfaat terkait dengan keutamaan wudu dalam Islam. Manfaat yang pertama yakni Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasul, bagaimana membedakan antara umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku nantinya akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi yang membedakan antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi yang lain, salah satunya adalah pada saat ketika hari kiamat nanti mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki bercahaya. Luar biasa. Ini adalah salah satu keutamaan dari wudu. Keutamaan yang lain yakni wudu merupakan perkara iman. Dari Abu Malik Al-Harits bin Hashim Al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah
bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan dari berwudu yang ketiga atau berikutnya yaitu dosa-dosa dari seorang hamba atau muslim akan diampuni. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi bersabda, barang siapa berwudu seperti wudunya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kemudian sholat dan langkah kakinya menuju masjid, akan menjadi tambahan amal dan menggugurkan dosa. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah bersabda, tidak akan seorang laki-laki muslim berwudu dengan membaguskan atau menyempurnakan wudu tersebut lalu mengerjakan sholat, melainkan Allah Ta'ala akan mengampuni antara sholat itu dan sholat berikutnya. Jadi dosa-dosa akan diampuni dari satu sholat ke sholat yang lain. Kemudian dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW Rasul bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wudhu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sholat-sholat fardu yang dikerjakan menjadi kafaroh bagi dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan wudhu yang berikutnya yakni menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berangkat ke salah satu rumah Allah, dalam hal ini adalah masjid, untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan yakni sholat, maka langkah-langkahnya yang satu menggugurkan dosa dan yang satu lagi adalah mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian manfaat wudhu atau keutamaan wudhu berikutnya yakni akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Rasulullah pada suatu hari pernah memanggil Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini merupakan muadzin pada zaman Rasulullah. Rasulullah bersabda, wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Katanya sabda Nabi Muhammad SAW, aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sandalmu di hadapanku. Aku memasuki surga di malam hari dan aku mendengar suara sandalmu di hadapanku. Kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu an menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun. Setiap kali aku berhadas atau batal wudunya, maka Bilal bin Rabah langsung berwudu dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelahnya, kata Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Ahmad. Keutamaan wudu berikutnya yakni meninggal dalam keadaan fitrah apabila kita wudu sebelum tidur. Apabila seseorang meninggal dalam keadaan posisi tidur dan sebelum tidur beliau mengambil wudu dan menyempurnakan wudu, maka insya Allah akan meninggal dalam keadaan fitrah dan suci. Dari hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika sholat. Kemudian berbangunlah dengan posisi miring ke kanan. Kemudian apabila engkau meninggal pada malam tersebut, maka engkau akan meninggal dalam keadaan fitrah
dan jadikanlah doa tersebut sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan sebelum tidur. Jadi doa sebelum tidur, apabila seseorang sebelum tidur mengambil wudhu kemudian doa sebelum tidur, membaca doa sebelum tidur, maka akan meninggal dalam keadaan fitrah insyaallah. Kemudian keutamaan wudhu yang terakhir, yakni akan didoakan oleh malaikat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Syuaib al-Ar'un. Jadi apabila kita berwudu sebelum tidur, maka akan diampuni segala dosa, kemudian meninggal dalam keadaan fitrah, dan akan ditemani oleh malaikat, di mana malaikat tersebut akan mencatat tidurnya sebagai amalan ibadah. Kemudian apabila si fulan ini bergerak pada saat tidur, maka akan didoakan untuk diampuni segala dosa-dosanya, di mana dosa hambanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa malaikat ini tentunya doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, untuk selalu menjaga wudhu ya, karena wudhu memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi tubuh kita, bagi kesehatan juga, membersihkan diri gitu. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan perintah untuk menjaga wudhu. Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling baik itu bukan amalan yang besar namun dikerjakan dengan jarang, tapi amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kecil namun ia akan terus dikerjakan secara konsisten dan kontinu, istiqomah. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan amal ibadah, yaitu amal ibadah yang kecil saja, yaitu menjaga wudhu. Apabila kita membatalkan wudhu, maka kita langsung mengambil air untuk berwudhu atau mensucikan diri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya milik saya pribadi. Manusia tidak luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.